Santapan Harian Kamis 13 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ratapan pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini ya Allah, kami akan merenungkan perbuatan kasih-Mu serta menemukan dan memahami pesan-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam terang firman-Mu, Sang Kristus, kami memohon. Amin. Ratapan 1 ayat 12-22. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala? Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik, memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Sahabat Santapan Harian, sebagai manusia kita berempati terhadap penderitaan. Kadang empati itu sangat kuat, sehingga kita seolah-olah mengalami langsung kesakitan yang dialami oleh makhluk lain. Misalnya, proses penyembelihan hewan kandang dapat membuat orang yang melihatnya pingsan.
Nabi Yeremia menunjukkan empati yang sangat tinggi terhadap penderitaan kaum Yehuda. Ia menempatkan dirinya sebagai Yerusalem yang sedang dihukum Allah. Hukuman itu terasa sangat berat, seperti api yang membakar sampai ke tulang, jaring yang memerangkap kaki, dan kuk yang merontokkan kekuatan. Dirinya hancur lebur tanpa ada yang mampu menolong ataupun menghiburnya. Dengan berempati, Yeremia dapat memunculkan sebuah kesadaran yang tidak terpikirkan oleh orang-orang Yehuda. Ia menyadarkan mereka bahwa Tuhan itu benar dan merekalah yang salah. Mereka telah memberontak kepada Allah dengan melakukan perselingkuhan rohani. Mereka menyembah ilah-ilah asing dan mengandalkan kekuatan manusia. Nabi Yeremia kerap mengambil pendekatan yang berbeda dalam menjalankan tugas kenabiannya. Di sini, ia menanggalkan pendekatan khotbah satu arah dengan berperan sebagai konselor. Meski demikian, tujuannya tidak berubah. Ia ingin menghasilkan pertobatan pada orang-orang berdosa. Yeremia meninggalkan teladan yang baik untuk kita. Ia bersedia menyesuaikan metodenya demi menghasilkan pertobatan. Paulus memberikan teladan yang sama dalam memberitakan Injil. Ia menerapkan pendekatan yang berbeda terhadap kelompok yang berbeda, agar ia sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Seberapa besar keinginan kita untuk menyaksikan pertobatan teman-teman kita? Jika keinginan itu sangat besar, tentu kita tidak akan keberatan untuk menanggalkan ego dan mengubah cara pendekatan kita. Untuk memenangkan orang-orang kepada Kristus, marilah kita luas dalam metode, tetapi teguh dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Kristus, hatimu penuh dengan kasih dan cinta. Mampukanlah kami untuk memiliki hati seperti hatimu yang penuh kasih dan berempati pada penderitaan orang lain. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.